Pursuit of the Truth, bab 189-190. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagian ke-9 dari rantai pegunungan itu adalah bagian terakhir dari keseluruhan rantai pegunungan Han. Bagian itu terhubung dengan Gunung Pukiang. Jika dia berdiri di sana, dia bisa melihat semua detail di Gunung Pukiang dengan jelas. Su Ming melangkah maju. Saat kakinya menginjak bagian ke-9 dari rantai itu, suara dentuman keras kembali menggema di tubuhnya. Namun kali ini, bukan hanya dia yang mendengar dentuman itu. Suara itu juga bergema di udara. Ini adalah pertanda bahwa pembuluh darah lain akan muncul karena pembuluh darahnya saling bertabrakan di dalam tubuhnya dengan cara yang aneh. Suaranya mungkin tidak keras, tetapi membuat tetua dan pemimpin suku yang berdiri di Gunung Pukiang, bersama dengan semua orang yang mendengarnya, terkejut. Seolah-olah pembuluh darah mereka berdenyut karena ledakan itu dan mulai muncul satu persatu di tubuh mereka. Sensasi waktu yang menyebar dari bagian ke-9 rantai itu sangat mengejutkan, menyebabkan Su Ming tidak dapat bergerak cepat. Dia bergerak maju, dan begitu dia menempuh 2/10 bagian ke-9, sebuah guncangan menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara gemuruh di dalam tubuhnya semakin kuat, mencapai volume yang mengguncang langit dan bumi. Di tengah urat darah yang padat yang menutupi dada raksasa merah darah di atasnya, urat darah lain muncul sekali lagi. Urat ke-981. Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang langit yang cerah. Matanya, yang tersembunyi di balik tudung, berbinar terang. Dengan mengungkapkan bahwa ia telah mencapai kesempurnaan alam pemadatan darah ketika mendaki rantai Gunung Han, ia tidak hanya dapat memukau orang-orang, tetapi sesuai dengan tujuannya, ia juga dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatannya saat ia melewati rantai Gunung Han. Para tetua dari ketiga suku dan para pemimpin lainnya menduga bahwa Su Ming ingin menggunakan rantai Gunung Han untuk memperbesar pembuluh darahnya, tetapi mereka tidak sempat menduga bahwa Su Ming memiliki tujuan kedua. Su Ming menarik napas dalam-dalam. Angin gunung berhembus menerpa wajahnya, membuatnya merasa seolah napasnya terhenti. Sekalipun ia berhasil menghirup napas, sulit baginya untuk bernapas. Rantai itu bergoyang di bawah kakinya. Setiap ayunan terasa seperti waktu itu sendiri bergelombang seperti ombak. 981 pembuluh darah, itu masih belum cukup, gumam Su Ming dan bergerak maju sekali lagi. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang yang berhasil melewati bagian ke-9 dari rantai itu melakukannya. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan rantai itu menyerap kekuatan hidupnya begitu cepat sehingga bahkan seorang berserker di alam transendensi pun akan kesulitan untuk melawannya. Sekalipun mereka berhasil melewatinya, vitalitas mereka akan sangat menderita. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia berjalan maju dan jarak antara dirinya dan Gunung Pukiang terus menyusut. Aura yang terpancar dari tubuhnya kembali menguat setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Kali ini, pembuluh darah tambahan juga muncul di dadanya. Saat dipantulkan pada raksasa di atasnya, semua orang di area tersebut melihat pembuluh darah ke-982 muncul tiba-tiba di tubuh Su Ming. Keributan pecah di daerah itu. Kota Han Mountain bergemuruh dengan kegembiraan. Semua orang dari ketiga suku berdiri di tiga gunung, memandang Su Ming yang berdiri di bagian ke-9 rantai dengan tatapan hormat. 982 pembuluh darah. Jika dia berhasil berjalan melewati bagian ke-9, berapa banyak pembuluh darah yang akan berhasil dia dapatkan? Aku belum pernah melihat seorang berserker mencapai kesempurnaan luar biasa di alam pemadatan darah sebelumnya. Mungkinkah dia mencoba menciptakan keajaiban dan menantang dirinya sendiri untuk mencapai satu keadaan yang dianggap langka bahkan pada zaman kuno, 1000 pembuluh darah. 1000 pembuluh darah, aku pernah mendengar sebuah pepatah lama. Mereka yang mencapai transendensi dengan 1000 pembuluh darah akan menjadi yang terkuat di antara semua yang berada di bawah alam pengorbanan tulang. Perdebatan ramai terdengar di udara, tetapi para tetua dan pemimpin suku tetap diam, wajah mereka dipenuhi rasa hormat kepada Su Ming. Su Ming terus berjalan menyusuri rantai. Dia bisa merasakan kekuatannya sendiri. Saat pembuluh darahnya membesar, meskipun hanya satu pembuluh darah,
Rasanya seperti dia telah membuat lompatan besar ke depan dalam jalannya, membuatnya menyadari dengan jelas bahwa dia memiliki kendali penuh atas kekuatan tertentu. Kekuatan itu adalah kekuatan Ki dari seluruh 982 pembuluh darah. Itu adalah kekuatan unik yang dimiliki oleh semua berserker yang telah mencapai kesempurnaan tingkat alam pemadatan darah. Ia bahkan sesekali menatap langit. Awan-awan telah terkoyak dan digantikan oleh lapisan kabut. Kabut itu tidak setebal awan, tetapi dipenuhi dengan kehadiran yang agung. Patung Dewa Transendensi dengan cepat terwujud di langit. Begitu muncul kembali, itu berarti Su Ming perlu mencapai transendensi. Aku akhirnya memilih untuk melampaui. Su Ming memandang kabut yang berarak di langit dengan ekspresi bimbang. Dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan menyusuri rantai. Berjalan di atas rantai itu seperti berjalan di lorong waktu. Namun, kenangan hidupnya saat berada di gunung kegelapan muncul di benaknya. Sudah berapa tahun berlalu? Mungkin 4 hingga 5 tahun, mungkin lebih lama. Su Ming tidak bisa memastikan berapa tahun tepatnya. Kenangan akan kebingungan dan kesedihan saat ia pertama kali tiba di negeri pagi selatan, dan ketika ia berbaring di lereng gunung sambil menangis dan menatap langit dengan kebingungan, masih segar dalam ingatannya. Kehadiran yang sudah dahsyat di dalam tubuh Su Ming meningkat sekali lagi, dan sekarang ada 983 pembuluh darah di tubuh raksasa di atasnya. 983 pembuluh darah itu bersinar dengan cahaya merah terang yang menerangi langit dan menusuk mata semua orang yang menyaksikan. Tekanan dahsyat yang mampu membuat semua orang di alam pemadatan darah gemetar meletus dari tubuh Su Ming. Semua orang yang berada di alam pemadatan darah di kota Gunung Han dan ketiga suku tersebut mulai gemetaran ringan di bawah tekanan ini, seolah-olah mereka akan kehilangan kendali atas tubuh mereka dan akan berlutut untuk menyembah. Ini adalah penaklukan pembuluh darah. Ini juga sesuatu yang hanya akan muncul setelah seorang berserker mencapai kesempurnaan besar di alam pemadatan darah, penaklukan pada tingkat yang setara dengan mereka yang berada di alam transendensi. Saat pertama kali melihat Jingnan, saat pertama kali melihat seorang berserker kuat di alam transendensi, hati Su Ming diliputi oleh keterzen Jing'an dan keinginan yang besar. Benih keinginan untuk menjadi seorang berserker transendensi yang kuat tertanam di hatinya sejak saat itu dan terus tumbuh hingga sekarang. Aku ingin mencapai transendensi. Aku ingin menjadi seorang berserker yang kuat di alam transendensi, gumam Su Ming. Ini adalah keinginan paling sederhana yang dia miliki saat itu, untuk menjadi seorang berserker transenden yang perkasa dan melindungi sukunya. Namun kini, kesedihan terpancar di wajah Su Ming. Ia sudah dekat dengan transendensi, begitu dekat sehingga ia bisa mencapai transendensi kapan saja, namun ia tak lagi menemukan keinginan untuk mencapai transendensi demi melindungi sukunya. Kesedihannya melebur menjadi aura yang terpancar dari tubuhnya, membuat orang-orang tenggelam dalam keadaan depresi yang tak terlukiskan, menyebabkan keramaian di area tersebut menjadi sunyi. Saat Su Ming berjalan, pembuluh darahnya bertambah satu lagi, dan sekarang ia memiliki 984 pembuluh darah. Keberadaan 984 pembuluh darah menyebabkan Su Ming diselimuti oleh pembuluh darah yang sangat padat, seolah-olah setiap inci kulitnya dipenuhi oleh pembuluh darah tersebut. Langit bergemuruh, guntur meraung, kilat terus menyambar di angkasa. Kabut yang menutupi langit berkumpul dan siluet patung Dewa Transendensi pun muncul. Begitu wujud patung itu muncul, kekuatannya langsung menimpa semua orang. Semua makhluk hidup di bumi merasakan hati mereka terguncang hingga ke dasar pada saat itu. Su Ming terus berjalan, dan bayangan Bitu, tetua suku Gunung Hitam, muncul di benaknya. Ini adalah berserker transenden kedua yang dilihatnya. Su Ming bahkan merasa bahwa Bitu lebih kuat dari Jingnan. Kekuatan Bitu berasal dari kekuatannya di alam transendensi. Seni berserker aneh yang dia gunakan, pertempuran sengit mereka satu sama lain telah menyebabkan Su Ming merasa tak berdaya berulang kali, dan keinginannya untuk mencapai transendensi semakin meningkat. Suara gemuruh terdengar dari dalam Su Ming, dan pembuluh darah ke-985 muncul. Kecepatan yang mengejutkan membuat semua orang yang melihatnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan Nantian dan yang lainnya, termasuk Han Feizi, kesulitan menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Mereka tiba-tiba mengerti sekali lagi mengapa Su Ming memilih untuk tidak melakukan transendensi beberapa bulan yang lalu. Dia tidak puas dengan jumlah pembuluh darah yang dimilikinya.
Dia ingin mendapatkan lebih banyak. Dengan 985 pembuluh darah, dia bisa menyebut dirinya seorang berserker yang mencapai kesempurnaan tinggi di alam pemadatan darah. Namun dengan setiap penambahan satu pembuluh darah lagi setelah dia mencapai kesempurnaan tinggi, kekuatannya setelah dia transendensi juga akan meningkat. Perbedaan yang ada antara dia dan mereka yang telah melampaui batas juga akan sangat besar. Su Ming melangkah maju tanpa suara. Ia merasa seolah kembali ke saat pertama kali tiba di kota Gunung Han, kembali ke saat pertama kali melihat He Feng dan Han Feizi. Saat itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi guru He Feng, apalagi berselisih dengan Han Feizi dan sejak saat itu terlibat dengannya. Tetua, tahukah Anda, lasu Anda akan mencapai transendensi, dia akan menggambar tanda berserkernya sendiri. Seperti apa tanda berserker saya? Gumam Su Ming sambil melangkah lagi, urat darah lain muncul di kulitnya. Urat ke-986. Saat itu, Su Ming telah berjalan melewati sebagian besar bagian ke-9 dari rantai pegunungan. Jarak antara dia dan Gunung Pukiang bahkan kurang dari 1000 kaki. Su Ming tidak hanya dapat melihat wajah-wajah orang yang berdiri di puncak, tetapi tetua suku Pukiang dan yang lainnya juga dapat melihat jubah Su Ming dengan jelas. Tetua suku Pukiang menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Di sampingnya, pemimpin suku itu juga menundukkan kepalanya seolah-olah sedang menunggu kedatangan Su Ming. Saat itu, langit diterangi oleh cahaya merah darah. Guntur bergemuruh di atas. Patung Dewa Transendensi perlahan-lahan terwujud, menjadi utuh dari sekadar garis luar. Kekuatan yang mendominasi itu semakin kuat dan meliputi seluruh negeri. Pada saat itulah, tiba-tiba muncul cahaya terang dari suku Danau Warna. Cahaya itu berwarna putih. Jika itu terjadi pada waktu normal, cahaya itu tidak akan menarik banyak perhatian karena juga merupakan cahaya siang hari, tetapi karena dunia diterangi warna merah, ketika cahaya putih bersinar, itu langsung menjadi sangat mencolok. Cahaya itu menarik perhatian banyak orang, tetapi hanya segelintir orang yang mengetahui sumber cahaya tersebut. Pindah lokasi. Tetua dari timur yang tenang terkejut. Dia melirik pemimpin suku, dan mereka melihat ketidakpastian di mata masing-masing. Suku Pukiang juga diselimuti ketidakpastian. Bahkan suku Danau Warna pun juga merasa tidak yakin. Wanita tua itu menoleh dengan cepat dan melihat ke arah tempat cahaya bersinar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu adalah pusat puncak gunung Danau Warna. Ada gambar raksasa yang terukir di tanah di sana. Tetua, ini, rune relokasi itu hanya bisa digunakan oleh klan Langit Beku, mungkinkah? Yan Luan menatap ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu terdiam sejenak sebelum mengangguk. Namun, tepat pada saat cahaya relokasi muncul, cahaya itu langsung hancur menjadi serpihan-serpihan cahaya oleh tekanan dahsyat yang dihasilkan oleh patung Dewa Transendensi yang muncul di langit. Serpihan-serpihan itu pun berhamburan. Pada saat yang sama, di langit di atas sebuah gunung terpencil yang berjarak 10.000 li dari kota Gunung Han, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Sebuah cahaya putih muncul entah dari mana dan berubah menjadi gambar kompleks yang hancur berantakan. 3 orang berjalan keluar dari cahaya putih itu, tampak sangat berantakan. Apa yang terjadi di kota Gunung Han? Ada sesuatu yang mengganggu kekuatan relokasi. Itu hanya bisa memindahkan kita ke sini. Pemimpin dari ketiga orang itu adalah seorang lelaki tua berbaju putih. Matanya berbinar-binar dengan aura mengintimidasi. Saat itu, ia mengerutkan kening sambil memandang ke arah kota Gunung Han. 2 orang di sisinya adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berusia sekitar 30-an. Mereka sangat tampan, dan terlebih lagi, mereka adalah berserker di alam transendensi. Orang yang berbicara adalah pria yang lebih muda. Rune relokasi di suku Danau Warna digambar berdasarkan seni relokasi lapisan 4 dimensi. Rune itu diberikan oleh tetua Danau Warna setelah dia sepenuhnya menjelajahi strukturnya dan memberikannya kepada guru di sebelah kiri. Bingkainya ditempatkan di 2 lokasi. Kami sudah mencobanya berkali-kali sebelumnya, seharusnya tidak ada yang salah dengannya, kata wanita dari antara ketiga orang itu dengan lesu. Suaranya bernada lembut, tetapi dia mengerutkan kening, sama-sama tidak mengerti apa yang salah. Kita akan tahu jika kita pergi dan melihatnya sendiri. Jika itu karena suku Danau Warna,
maka kita harus memberitahu kepala guru bahwa rune relokasi masih belum dapat digunakan secara luas di Tanah Pagi Selatan. Pemimpin Liu, bagaimana menurut Anda? Pria dengan paras yang sangat tampan itu memandang pria tua yang pendiam di sampingnya dengan wajah penuh hormat. Wanita itu pun segera menoleh ke arah lelaki tua itu dan membungkuk sebagai tanda hormat. Kalian berdua bertindak sebagai utusan sekolah di kota Gunung Han kali ini. Aku hanya pergi ke sana untuk bertemu teman-temanku. Kalian bebas mengambil keputusan sendiri, kata lelaki tua itu dengan tenang, sambil tersenyum tipis. Pria itu mengangguk dan menurut dengan hormat. Dia menatap mata wanita itu, dan tepat ketika dia hendak berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap jauh ke kejauhan dengan saksama, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Tunggu, sebelum kau berangkat ke kota Gunung Han, guru sebelah kiri hanya memberikan satu posisi dan menyuruhmu menerima Yan Fei dari suku Danau Warna ke sekolah, benarkah begitu? Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin muram saat ia berbicara perlahan. Pria dan wanita itu sama-sama terkejut. Wanita itu dengan cepat mengangguk, tetapi ada kegelisahan di wajahnya. Sebelum datang, dia tidak menganggap tugas ini terlalu penting, hanya berpikir itu hanyalah tugas kecil untuk membawa pergi seorang murid di mana tidak akan ada kejadian tak terduga. Mungkin telah diputuskan bahwa Han Feizi adalah seseorang yang hampir mencapai kesempurnaan di alam pemadatan darah, tetapi dia bergabung dengan klan Langit Beku atas kemauannya sendiri, masalah memaksanya bergabung tidak ada. Namun, ketika murid juniornya hendak dipindahkan, lelaki tua di hadapan mereka tiba-tiba mendekati mereka dan mengaktifkan rune relokasi bersama mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, mereka juga tidak punya hak untuk menolak, apalagi berani melakukannya. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Liu. Di klan Langit Beku, jabatannya mungkin tidak setinggi guru kiri, tetapi ia memiliki senioritas yang tinggi. Ia biasanya agak eksentrik, tetapi tinggal sendirian di gunung. Ia mungkin salah satu orang di klan Langit Beku, tetapi sebenarnya, ia tidak peduli dengan apapun di dalam klan Langit Beku. Seolah-olah ia hanya tinggal sementara di sekolah. Terkadang, dia sangat lembut, tetapi ada juga saat-saat ketika dia sangat murung dan menakutkan. Bahkan guru besar di klan Langit Beku pun harus mengepalkan tinjunya dan memanggil lelaki tua ini Paman Set. Ada beberapa desas-desus mengenai lelaki tua ini di dalam klan Langit Beku. Semua desas-desus ini akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa gentar dan tidak berani bertindak gegabah di hadapan lelaki tua ini. Namun, anehnya, tingkat kultivasi lelaki tua itu tetap berada di alam pengorbanan tulang dan tampaknya tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Ketika lelaki tua itu mengajukan pertanyaan, bukan hanya wanita itu yang merasa gelisah, pria di sampingnya pun ikut khawatir. Mereka tidak mengerti maksud di balik kata-kata tiba-tiba lelaki tua itu. Apa kekuatan gadis itu? Tanya lelaki tua itu sekali lagi. Pemimpin Liu, berdasarkan petunjuk dari guru sebelah kiri, kekuatan wanita itu hampir mencapai alam pemadatan darah. Begitu kita membawanya ke sekolah, guru sebelah kiri akan menerimanya sebagai muridnya, kata pria itu dengan hormat. Menerimanya sebagai muridnya. Guru Anda yang sebelah kiri telah menemukan permata sejati kali ini. Pria tua itu sepertinya merasakan sesuatu saat ia menatap ke kejauhan. Jika saya tidak salah, maka relokasi tersebut diimbangi karena patung Dewa Transendensi telah muncul di kota Gunung Han. Cahaya aneh muncul di mata lelaki tua itu. Saat kata-katanya terucap, ekspresi pria dan wanita itu langsung berubah, dan mereka menoleh ke arah kota Gunung Han. Patung Dewa Transendensi. Wanita itu menarik napas tajam dan merasa terguncang. Dia tahu betul implikasi di balik kemunculan patung Dewa Transendensi. Bahkan di dalam klan Langit Beku, para berserker yang dapat memanggil patung dewa ketika mereka mencapai transendensi masih merupakan pemandangan yang langka. Tidak heran jika ketua OSIS sangat menghargai wanita ini. Dia berhasil memanggil patung dewa transendensi bahkan sebelum bergabung dengan klan Langit Beku. Begitu dia bergabung dengan sekolah, statusnya pasti akan berbeda. Pria itu terkejut, dan pikiran untuk berkenalan dengan Yan Fei muncul di benaknya. Kecuali jika ada berserker lain yang telah mencapai penyelesaian alam pemadatan darah di kota Gunung Han saat ini, maka gadis yang akan kau terima ini baru saja mencapai terobosan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tampak cukup tersentuh oleh apa yang sedang terjadi saat dia berjalan maju.
Tidak mungkin dua berserker yang telah mencapai penyelesaian alam pemadatan darah muncul di kota Gunung Han secara kebetulan. Adik Han Feizi pasti telah memanggil patung dewa transendensi. Senyum tipis muncul di wajah pria itu saat ia mengikuti di belakang pria tua tersebut. Begitu adik Han Feizi bergabung dengan sekolah, dia pasti akan bersinar seperti permata dan mengejutkan Freezing Sky. Aku sangat penasaran dengannya. Begitu kita bertemu dengannya, aku harus mengenalnya. Senyum indah terpancar di wajah wanita itu saat ia berbicara dengan lembut. Orang tua itu tidak berbicara. Ketiganya membentuk lengkungan panjang dan menyerbu ke depan. Saat mereka semakin dekat dengan kota Gunung Han, mereka perlahan merasakan kehadiran yang mendominasi datang dari langit. Awan berjatuhan, dan tampak seolah-olah ada patung dewa samar yang muncul dengan cepat di dalam awan. Tekanan paling kuat menghampiri mereka ketika mereka bertiga berada 5.000 li dari kota Gunung Han. Betapa hebatnya kekuatan patung dewa yang dipanggil adik Han Feizi, tampaknya sedikit berbeda dari patung-patung yang dipanggil orang lain di dalam sekolah ketika mereka mencapai transendensi, gumam pria itu, meskipun ia tampak sangat santai. Benar, aku telah melihat patung dewa transendensi muncul 4 kali, ini yang kelima kalinya, tetapi tekanan yang kurasakan kali ini adalah yang terkuat. Kita bahkan belum dekat, dan kita sudah merasakan hal ini padahal kita masih berjarak 5.000 li. Wanita itu juga terengah-engah kagum. Sama seperti pria itu, pikiran untuk berteman dengan Han Feizi menjadi semakin jelas di dalam hatinya. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa cahaya aneh muncul di mata lelaki tua itu saat mereka mendekat, dan ekspresinya menjadi lebih muram. Akhirnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap langit, perlahan-lahan diliputi rasa takjub dan terkejut. Kau tadi bilang gadis itu hampir mencapai penyelesaian alam pemadatan darah. Tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Pria dan wanita itu juga berhenti ketika ia berkata demikian. Mereka sedikit bingung dengan kata-kata lelaki tua itu, tetapi mereka tetap menjawab dengan hormat. Pemimpin Liu, adik perempuan Han Feizi pernah dinilai langsung oleh guru besar di masa lalu. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum bertanya lagi, sudah berapa lama kejadian itu? Pengajar sebelah kiri pernah datang ke sini sekitar setengah tahun yang lalu, jawab pria yang sangat tampan itu dengan cepat. Dia takut lelaki tua itu ingin menerimanya sebagai murid, itulah sebabnya dia menyebutkan guru sebelah kiri lagi dalam ucapannya. Guru besar sangat memperhatikan adik perempuan Han Feizi. Kudengar beliau sudah ingin menerimanya sebagai murid beberapa tahun yang lalu. Beliau tidak menerima murid lain selama beberapa tahun ini karena ingin memfokuskan seluruh perhatiannya pada adik perempuan kita. Gadis di sampingnya berbicara dengan lembut dan nada hormat. Setengah tahun yang lalu, cahaya terang muncul di mata lelaki tua itu. Ya, adik Han Feizi memang memiliki bakat yang luar biasa. Mampu mencapai alam pemadatan darah dalam waktu setengah tahun, aku tak bisa dibandingkan dengannya. Pria itu menghela napas panjang. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, apakah ini hanya penyelesaian alam pemadatan darah? Perhatikan lebih dekat, patung dewa transendensi ini tidak akan muncul untuk seorang berserker yang telah mencapai penyelesaian alam pemadatan darah. Ini jelas merupakan wujud sejati transendensi yang hanya akan muncul untuk seorang berserker yang mencapai penyelesaian agung alam pemadatan darah. Begitu dia berbicara, ekspresi pria dan wanita itu berubah drastis. Penyelesaian luar biasa dari alam pemadatan darah. Adik perempuan mencapai penyelesaian luar biasa dari alam pemadatan darah dalam waktu setengah tahun. Ini, pria itu benar-benar terkejut. Matanya membelalak karena kaget dan tak percaya. Melampaui kesempurnaan yang agung, jika guru besar yang terhormat mengetahui hal ini, beliau pasti akan datang secara pribadi. Wanita itu gemetar dan menatap ke arah kota Gunung Han. Pada saat itu di kota Gunung Han, ketika patung dewa transendensi muncul di langit, kekuatannya turun menimpa mereka, menyebabkan bumi mulai bergetar samar-samar. Semua yang berada di alam pemadatan darah tidak dapat lagi berdiri tegak. Mereka jatuh berlutut di tanah. Bahkan beberapa berserker transendensi pun mendapati bahwa mereka tidak dapat menahan tekanan tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun terpaksa berlutut dan menyembah patung itu. Su Ming bisa merasakan dorongan untuk mencapai transendensi dalam dirinya mencapai batasnya, tetapi 986 pembuluh darah pun masih belum bisa membuatnya puas. Dia berdiri di atas rantai dan melangkah maju dengan cepat,
seketika memperpendek jarak 1000 kaki antara dirinya dan Gunung Pukiang. Ketika hanya tersisa 700 kaki di antara mereka, suara gemuruh kembali terdengar di dalam tubuh Suming, dan saat langit dan bumi bergetar, pembuluh darah lain muncul. 987 pembuluh darah. Saat pembuluh darah ke-987 muncul, awan di langit berguncang hebat. Sebuah patung dewa raksasa yang tak berbentuk muncul di tengah kabut. Patung itu tampak persis sama dengan patung dewa transendensi yang muncul beberapa bulan lalu, tetapi jika orang-orang melihat lebih dekat, mereka akan melihat beberapa perbedaan. Pertama-tama, tekanan yang dipancarkannya jauh melampaui tekanan yang mereka rasakan beberapa bulan lalu. Keceriaan dan kecerdasan patung beberapa bulan lalu pun tidak dapat dibandingkan dengan patung ini. Jika patung dewa beberapa bulan lalu tampak memiliki jiwa manusia, maka patung sekarang tampak mengandung jiwa dewa. Aku perintahkan kepadamu, melampaui batas. Suara itu menyebar ke seluruh wilayah dan berubah menjadi suara yang menenggelamkan suara guntur. Suara itu berdengung saat turun dari langit, dan saat suara itu datang, cuaca berubah, bumi bergetar, dan bebatuan berjatuhan dari gunung. Ketika suara itu menimpa mereka, hal itu menyebabkan semua orang yang berada di alam pemadatan darah berlutut menyembah dan merasa terguncang hingga ke inti. Suara berdengung memenuhi pikiran mereka dan membuat mereka kosong. Para berserker yang telah mencapai tingkat transenden tidak lagi mampu berdiri tegak. Nantian dan yang lainnya pun terpaksa berlutut, dan tubuh mereka gemetar. Di seluruh wilayah sekitar Gunung Han, hanya para tetua dari 3 suku dan Yan Luan yang masih mampu berdiri. Tetua Danau Warna mungkin tampak rapuh, tetapi fakta bahwa dia mampu tetap berdiri di hadapan patung dewa transendensi adalah bukti bahwa kekuatannya sama sekali tidak seperti yang dirumorkan. Saat Suming mendengar suara itu, kinya meledak dari dalam tubuhnya. Banyak riak juga terbentuk pada raksasa yang terbentuk dari pembuluh darah di atasnya, tampak seolah-olah akan hancur dan terbentuk kembali. 987 pembuluh darah di tubuh raksasa itu mulai bergetar. 3 orang melesat menembus langit, masih berjarak 4000 li dari kota Gunung Han. Namun, saat mereka semakin dekat ke kota, tekanan meningkat, menyebabkan kecepatan mereka menurun. Meskipun demikian, meskipun mereka berada ribuan li jauhnya, suara agung yang terdengar dari Gunung Han masih terngiang jelas di telinga mereka. Pria tua itu tampak tenang, satu-satunya perubahan padanya adalah pupil matanya sedikit menyempit. Namun, pria dan wanita itu sangat terguncang sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri. Konflik dan keinginan muncul di wajah mereka. Adik perempuan Han Feizi telah menjelma. Dia mencapai tingkatan transendensi selama penyelesaian besar alam pemadatan darah. Setelah selesai, kekuatannya